Assalamualaikum anak-anak hebat madrasah. Bertemu lagi dengan pembelajaran geografi. Kali ini di kelas 2 pada semester pertama kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada KD 3.2 yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Pada bab 2 subbab 2 yaitu tentang faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna, bisa diperhatikan ini adalah salah satu peta persebaran fauna yang ada di dunia. Nah, persebaran fauna yang ada di dunia ataupun flora fauna yang ada di dunia ini bisa disebabkan oleh yang pertama yaitu faktor klimatik, yang kedua faktor edafik, yang ketiga faktor fisiografi, dan yang keempat adalah faktor biotik. Untuk penjelasannya, mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu faktor klimatik. Faktor klimatik sendiri ini terdiri dari suhu, kelembapan, angin, dan air. Nah, suhu di sini berbagai spesies itu memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang optimal. Jadi antara spesies yang satu dengan spesies yang lain belum tentu mampu bertahan hidup pada suhu yang sama. Yang kedua yaitu kelembapan. Tingkat kelembapan berpengaruh langsung terhadap persebaran tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat ada tumbuhan yang mampu hidup di daerah kering, ada mampu yang hidup di daerah lembab. Dan yang ketiga, ini adalah angin. Angin merupakan alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Faktor yang keempat yaitu air. Air, penyebaran dan kerapatan tumbuhan tergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Untuk faktor klimatik atau faktor iklim di sini, kita bisa mengamati untuk flora dan fauna yang ada di iklim tropis tentunya sangat jauh berbeda dengan yang ada di kutub. Faktor yang kedua yaitu faktor edafik. Faktor edafik di sini disebut juga sebagai faktor tanah, keadaan tanah. Faktor edafik terdiri dari humus, unsur hara, tekstur tanah, dan juga air. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Unsur hara, zat-zat di dalam yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Tekstur tanah, keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain. Air yang sangat sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman. Nah, untuk faktor edafik, faktor tanah, ini tanah yang subur, itu kebanyakan berada di daerah vulkanik atau jenis tanah vulkanik ataupun jenis tanah andosol. Selanjutnya, untuk faktor yang ketiga yaitu faktor fisiografi. Ya, faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran tumbuhan adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Di sini kalian bisa membandingkan jenis tumbuhan yang hidup di pantai akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi.
Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik di sini dibedakan menjadi 3, ada manusia, ada tanaman, ada hewan. Cuman di sini yang paling berpengaruh itu adalah manusia. Karena manusia selain dapat menjaga, melestarikan, mengubah tatanan kehidupan flora fauna, juga bisa merusak daripada faktor biotik di sini. Faktor yang kedua yaitu faktor tanaman. Faktor biotik berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan yang lain. Ya, hewan dapat membantu proses terjadinya penyerbukan dan penyebaran biji-bijian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.